Amerika Serikat disebut menyiapkan gelombang kedua operasi militer terhadap Venezuela. Penjelasan ini disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam konferensi pers di Mar-a-Lago. Ia menyampaikan bahwa operasi pertama dianggap berhasil, namun langkah lanjutan tetap disiapkan jika situasi berkembang. Operasi pertama menggegerkan banyak pihak karena berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersama istrinya. Keduanya diambil dari rumah mereka di sebuah kompleks pangkalan militer, lalu dibawa ke atas kapal perang AS. Mereka kemudian diterbangkan menuju New York untuk menghadapi dakwaan pidana. Langkah ini menandai tahap baru dalam tekanan politik Amerika Serikat terhadap pemerintahan Venezuela. Trump menyampaikan bahwa gelombang kedua telah dikondisikan meskipun belum tentu diperlukan. Ia menilai bahwa operasi pertama sudah memberikan dampak yang signifikan sehingga langkah lanjutan mungkin tidak dilaksanakan. Namun Trump menjelaskan bahwa apabila diperlukan, gelombang kedua akan menjadi operasi yang jauh lebih besar. Langkah ini disampaikan sebagai bagian dari strategi untuk menegaskan posisi Amerika Serikat di wilayah tersebut. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave if we needed to do so. We actually assumed that a second wave would be necessary, but now it's probably not. The first wave, if you'd like to call it that, the first attack was so successful, we probably don't have to do a second, but we're prepared to do a second wave, a much bigger wave, actually. This was pinpoint, but we have a much bigger wave that Trump menjelaskan bahwa Amerika Serikat saat ini akan memimpin Venezuela secara sementara. Kebijakan ini disebut untuk menjamin transisi politik setelah berubahnya kepemimpinan negara itu. Ia mengeklaim bahwa kehadiran AS di Venezuela sudah berlangsung, meskipun tidak ada tanda yang jelas di lapangan mengenai kendali langsung. Pernyataan ini memunculkan tanda tanya tentang seberapa jauh peran Amerika Serikat dalam pemerintahan Venezuela saat ini. Trump juga menyampaikan bahwa operasi terhadap Venezuela menjadi peringatan bagi pihak apapun yang dianggap mengancam Amerika Serikat. Menurutnya, langkah ini menunjukkan bahwa AS akan bertindak ketika menilai ada resiko terhadap keamanan atau kepentingan warga negara. Penjelasan ini dianggap sebagai pesan geopolitik yang lebih luas, terutama terhadap negara atau tokoh yang dipandang mengganggu stabilitas. Dalam penjelasannya, Trump menyinggung doktrin Monroe dari tahun 1823. Doktrin tersebut selama ini digunakan sebagai dasar kebijakan Amerika untuk membatasi intervensi asing di wilayah Amerika Latin. Trump lalu menambahkan namanya pada doktrin tersebut dan menyebutnya sebagai doktrin Monroe. Menurutnya, dominasi Amerika Serikat di belahan barat tidak boleh dipertanyakan lagi. Penyebutan ini dipandang sebagai upaya untuk menegaskan kembali pengaruh AS di kawasan itu. Trump juga menyampaikan pesan yang ditujukan kepada tokoh politik dan militer di Venezuela. Menurutnya, peristiwa yang dialami Maduro dapat terjadi pada pihak lain jika mereka dinilai tidak bertindak adil terhadap rakyat mereka sendiri. Penjelasan ini menegaskan tekanan politik yang masih berlanjut di tengah perubahan di negara itu. Pernyataan Trump mengenai gelombang kedua operasi AS di Venezuela menjadi babak baru dalam hubungan kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.